Oke, Jo. Assalamualaikum ya. Sekarang kita akan belajar tentang apa ini ya? Himpunan. Apa nih himpunan? Ada himpunan mahasiswa gitu kan? Ada himpunan masyarakat Padang misalnya gitu ya. Ada himpunan masyarakat Jawa misalnya gitu ya. Himpunan itu apa? Kelompok, betul ya. Himpunan tuh kayak kelompok tuh. Kayak kelompok. Kelompok atau kayak apa ya? Kumpulan boleh. Kumpulan. Atau apa ya? Gerombolan boleh ya. Gerombolan boleh. Gerombolan burung kan gitu ya. Gerombolan. Cuman nanti ada kelompok, kumpulan gitu, ada yang dia tidak disebut sebagai himpunan, tapi tidak semua kelompok itu himpunan ya. Ada yang himpunan, ada yang tidak himpunan. Oke, tapi intinya ini. Jadi himpunan itu mirip dengan kelompok, mirip dengan kumpulan atau gerombolan. Tetapi nanti kelompok atau kumpulan itu ada yang tergolong himpunan, ada yang tergolong sebagai himpunan, ada yang bukan himpunan. Ada yang bukan himpunan. Loh, kok bisa, Mas? Oke, nanti kita coba ya. Bukan himpunan. Himpunan. Oke. Contohnya gimana, Mas? Contohnya gini, misal. Oke. Nih, contoh yang termasuk himpunan misalnya. Oke ya. Misalnya kumpulan. Kumpulan apa ya? Kumpulan kota. Kota di Indonesia, yang berawal berawal huruf huruf B. Jadi kumpulan kota di Indonesia berawal huruf B. Contoh yang bukan himpunan sekarang gimana, Mas? Contoh yang bukan himpunan gini. Kumpulan, kumpulan kota. Kota apa ya? Kota yang jauh letaknya. Kota yang jauh letaknya. Ini enggak ya? Contoh lagi, contoh lagi. Contoh lagi deh. Kumpulan. Kumpulan apa ya misalnya ya? Kumpulan wanita. Atau kumpulan perempuan. Perempuan pemenang. Pemenang Putri Indonesia misalnya ya. Putri Indonesia. Gitu. Contoh lagi. Ini contoh nomor 1, ini contoh nomor 2 deh. Kumpulan. Ini kumpulan wanita cantik. Kayak kamu ya. Kayak ibu kita ya. Kumpulan wanita cantik. Gitu ya. Oke. Kayak ibu guru kita ya. Bu guru kita cantik kan? Oke. Makasih, Bu. Ini yang sebelah kiri termasuk himpunan, yang sebelah kanan bukan. Loh, kok bisa? Lihat. Kumpulan kota di Indonesia yang berawal huruf B, misalnya Bandung. Berarti dia termasuk di himpunan. Tapi ini kumpulan kota yang jauh letaknya. Ini bukan. Loh, kenapa kok bukan? Karena yang sebelah kanan, yang bukan himpunan itu relatif dia. Kalau ini kan pasti ya, jadi pasti. Pasti itu ada datanya tuh. Kalau yang ini relatif. Jauh dekat kan tergantung. Misalnya nih Bandung. Bandung jauh atau dekat? Tergantung. Kalau dari misalnya dari Sumedang, mungkin Bandung agak dekat. Tapi kalau Bandung dari Surabaya jauh ya. Berarti dia bukan himpunan karena ada relatif ya. Terus yang nomor 2, kumpulan perempuan pemenang Putri Indonesia. Adakah nama-namanya ya? Ada yang kenal nggak nih ya? Loh, kakak nggak kenal nih ya. Misalnya namanya Yanti gitu ya, Angel, misalnya namanya Fitri, itu kan ada kan orang-orangnya ya, pasti kan? Nggak mungkin misalnya Prapto, Prapto itu pemenang Putri Indonesia. Laki-laki nggak mungkin kan? Gitu. Jadi ini pasti. Tapi yang sebelah kanan kumpulan wanita cantik. Cantik itu relatif. Ya kan? Kata kamu cantik, kata aku nggak cantik, misalnya kan gitu ya. Jadi ini bukan himpunan karena dia relatif. Paham ya? Sip. Itulah definisi himpunan. Gitu ya. Sip. Oke, sekarang kita akan bahas nih kakak nih tentang penulisan anggota himpunan. Oke, kita akan bahas tentang
bagaimana penulisan himpunan. Tapi definisinya ini ya, definisi himpunan adalah dia kumpulan atau kelompok yang pasti, ya kan? Kalau bukan himpunan dia relatif. Oke ya, sip. Sekarang kita akan bahas penulisan himpunan di video berikutnya ya. Oke, lihat video berikutnya tentang penulisan himpunan. Oke ya. Oke, assalamualaikum. Oke, yuk. Nah, sekarang kita akan belajar apa nih, Jo? Notasi atau penulisan himpunan ya. Nah, contoh ini, himpunan nama kota diawali huruf B, berarti kota di Indonesia maksudnya ya. Diawali huruf B, apa nih? Misalnya, nama kotanya saya kasih nama gini dulu, A, terus gini ya. Huruf B itu apa yang kalian tahu? Bandung. Nah, tempat tinggal kakak tuh ya. Bandung. Mana lagi? Blitar. Nah, Blitar. Ada yang tahu Blitar? Ya, betul. Apalagi? Bengkulu. Bengkulu. Nah, ada lagi? Batang. Tahu Batang nggak nih? Ada yang tahu? Betul. Batang tempat lahir kakak. Ada lagi? Yo, dekat Singapura apa? Batam. Betul. Nah, banyak ya. Ini adalah kota-kota di Indonesia yang diawali huruf D. Nah, lihat ini cara penulisan himpunan. Yang pertama, lihat ini dia selalu dilambangkan huruf besar, ya. Jadi lambangnya huruf besar. Lambang himpunannya huruf besar atau huruf kapital. Nah, huruf besar. Paham ya? Terus ada tanda apanya nih? Nah, selalu ada tanda kurungnya. Nah, pakai tanda kurung. Nah, jadi nanti tulisannya gitu tuh, tanda kurung. Nah, atau kurung kurawa boleh. Gitu ya, itu contohnya. Contoh lagi, Mas, boleh contoh lagi. Contoh lagi misalnya himpunan himpunan angka ganjil. Nah, himpunan angka prima misalnya. Angka prima kurang dari 10 misalnya ya. Kurang dari 10. Nah, gitu ya. Jadi tidak semuanya angka prima. Ayo. Tadi kan lambangnya apa? Lambang, bukan lambah ini mah ya. Lambang huruf besar. Misalnya lambangnya kita kasih P. Nah, menandakan dia prima. Bisa P, bisa G, apapun sih. Terus angka prima berapa aja yuk? 2, 3 ya kan? 5, terus 7. Nah, gitu ya. Paham? Sip. Gitu. 9 masuk enggak? Enggak. Nah, nanti 2, 3, 5, 7 ini disebutnya sebagai anggota ya. Ini anggota. Nah, jadi nanti 2, 5, 7 ini anggota. Ini anggota, ini anggota, ini anggota, ini juga anggota ya. Dia disebutnya sebagai anggota. Nah, gitu ya. Anggota atau bagian anggota. Lambangnya apa? Lambangnya, yuk ini ingat-ingat, lambang dari anggota adalah lambang. Lambangnya, itu dia. Apa lambangnya? Betul. Nah, lambangnya gini nih. Nah, ini lambang dari anggota, ya. Sip, oke? Oke, lambangnya adalah E. Lambang dari anggota. Ini anggota. Berarti kalau yang bukan anggota gimana? Ini lambang dari anggota. Terus ya, anggota. Kalau bukan anggota lambangnya apa? Bukan anggota. Ini kalau bukan anggota itu lambangnya adalah E terus dicoret. Gitu ya. Ini namanya bukan anggota. Nah, bukan anggota. Oke, sip. Ini dia ya. Kalau E anggota, kalau E terus dicoret dia bukan anggota. Gitu ya, ngerti? Ngerti. Berarti artinya dua ini anggota dari himpunan angka prima. Gitu ya. Jadi kalau ditulis dua itu adalah anggota. Nah, seperti ini. Anggota dari himpunan prima. Himpunan bilangan prima. Atau angka prima boleh. Dan kurang dari 10 gitu ya. Kurang dari 10. Betul ya? Atau boleh ditulis 2 anggota dari apalah? P. Nah, gitu juga boleh ya. Itu kalau anggota. Kalau bukan anggota, misalnya saya punya 6. 6 anggota P bukan? Bukan, Mbak, terus gini. 6 bukan anggota P. Paham ya? Seperti itu ya. Sip, itulah anggota dan bukan anggota. Ngerti sampai sini? Ngerti. Sip, bisa ya? Itulah notasi apa tadi? Notasi dan penulisan himpunan. Oke ya, ingat-ingat lambangnya seperti ini. Ya, huruf besar terus ada tanda kurung. Kalau anggota E, kalau bukan anggota E dicoret.
Oke, ngerti? Ngerti, Mas. Oke, alhamdulillah. Oke, see you. Assalamualaikum. Oke, jadi assalamualaikum ya. Sekarang kita akan belajar penyajian himpunan. Jadi nanti himpunan tuh bentuknya macam-macam nih cara nulisnya gitu ya. Jadi biar kalian nggak bingung, kok ada yang seperti ini, ada yang seperti itu gitu ya. Bentuk pertama penyajian itu ini, bentuknya menyebut anggotanya. Menyebut anggotanya itu berarti dia langsung disebutin anggotanya. Misalnya, sebenarnya kalau udah diajarin bagaimana nulis himpunan, misalnya namanya himpunan H. Nah, himpunan H itu misalnya bilangan ganjil dari 1 sampai 5 atau dari 1 sampai 10. Berarti 1 gitu kan. 3, 5, 7, 9. Nah, misalnya gitu ya. Jadi H itu bilangan ganjil dari 1 sampai 10 misalnya. Nah, ini dia. Contohnya ya, menyebut anggotanya. Atau misalnya kalian punya bilangan atau nama sayuran misalnya. Langsung apa aja misalnya kol. Nah, ada namanya kol, terus ada tomat misalnya gitu ya. Jadi langsung disebutkan nama-namanya. Misalnya apalagi? Buncis misalnya gitu ya, buncis. Nah, gitu ya dan seterusnya. Itu dia dengan cara menyebutkan apa? Anggotanya. Itu cara pertama. Ini namanya himpunan, gitu ya. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifatnya misalnya. Menyebutkan sifatnya itu artinya nggak usah ditulis seperti ini. Misalnya gitu. Himpunan. Nah, himpunan bilangan ganjil, bilangan ganjil dari 1 sampai 10 misalnya. Sampai 10. Ini himpunan juga, nanti hasilnya seperti ini. Kayak yang himpunan H ini gitu ya, sama cuma ditulis dalam bentuk kata-kata. Atau seperti ini boleh ya. Atau himpunan apa ya contoh lagi ya. Oke, atau boleh ditulis gini juga kata-katanya P. P adalah himpunan. Seperti itu boleh. Himpunan nama-nama sayuran misalnya. Nama sayuran atau nama sayuran. Nah, nanti hasilnya kayak yang gini nih. P gitu ya. Ini hanya cara penulisannya aja. Jadi boleh kayak yang atas, yang A ini, ya, yang seperti ini boleh, atau yang seperti ini boleh. Atau nanti boleh juga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan itu gimana? Gini misalnya, yang H nih saya rubah ya. H, misalnya H, saya tulis H seperti ini terus sama dengan gitu ya. Nah, X sedemikian sehingga gitu ya. 1 atau 0 boleh. 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 10 gitu ya. Tetapi X-nya itu atau dengan ketentuan X-nya anggota. Nah, seperti ini ya. Bacanya E atau anggota atau elemen dari bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil. Sip. Nah, seperti itu gitu ya. Sip. Ini juga nanti hasilnya sama kayak gini. Ini kan artinya dari 0 sampai 10, tetapi X-nya apa? Bilangan ganjil. Gitu ya. Oke, sip. Ini bacanya apa nih kalau kayak gini teh? Bacanya tuh gini biasanya kalau kalian bingung bacanya ya. Ini bacanya himpunan X gitu ya. Bacanya gini, saya singkat ya, himpunan X sedemikian. Nah, sedemikian gitu ya, sedemikian bacanya gini, sedemikian sehingga. Nah, sehingga jadi ini itu garis panjang ini bacanya itu ini yang biru ini garis panjang yang saya kasih garis warna biru ini bacanya sedemikian sehingga. Nah, kalau bingung ya, himpunan X sedemikian sehingga gitu kan. X itu antara 0 sampai 10, berarti antara 0 sampai 10 berarti X lebih dari 10, lebih dari 10, lebih dari 0 dan kurang dari 10. Nah, kurang dari 10. Dan X adalah elemen bilangan ganjil. Nah, dan X adalah atau elemen bilangan ganjil. Nah, seperti itu. Oke? Sip. Gitu ya. Itu kalau kita tulis dengan bentuk apa di notasi. X
0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 10, X bilangan ganjil. Kalau bacanya gini, X, himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 0 dan kurang dari 10, dan X adalah elemen bilangan ganjil. Oke, paham ya? Oke, kalau yang P dibikin gini gimana? P, boleh, P itu kan sayuran tuh. Kalau P berarti segini, X, gitu kan? Oke, yang P bisa nggak dibikin? Bisa, ya. Jadi gini, X sedemikian, X-nya tetap X gitu aja, koma, X gitu ya, nama-nama sayuran, nah gitu ya, nama sayuran, udah selesai, nah gitu, boleh ya. Sip, itu cara penyajian himpunan. Ada berapa? Ada 3 ya, ini A, B, sama ini yang C. Nah, C, C gitu ya, ngerti? Diulangi lagi ya, yang belum ngerti diulang lagi videonya. Oke, see you. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, Jo. Ini ada contoh soal nih. Di antara kumpulan berikut, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan? Ingat, kalau himpunan itu ukurannya pasti, batasannya pasti, ya. Kalau tidak himpunan itu relatif, ya. Oke, yuk kita cek. Manakah yang himpunan, manakah yang bukan? Kumpulan binatang berkaki dua. Bisa kan dilihat ya, berkaki dua tuh. Pasti dia pasti, yaitu berarti ini himpunan, betul. Nah, ini himpunan. Sip, ngerti ya? Oke. Kumpulan siswa cerdas. Nah, ini sebenarnya belum begitu pasti karena belum ada ukurannya. Cerdas itu mau IQ berapa nih? Misalnya kan dihitung tuh ada IQ-nya ya. IQ-nya berapa nih? IQ-nya apakah 100, 100 atau 120 atau 200 itu belum pasti kan? Berarti ini bukan. Kalau mau pasti adalah kumpulan siswa yang IQ-nya di atas 120 misalnya. Nah, itu baru himpunan ya. Kalau baru cerdas itu belum himpunan atau bukan. Nah, ya. Ini bukan himpunan. Oke, paham ya? Kumpulan buku tebal. Ah, tebal harus ada ukurannya. Berapa senti misalnya? Kumpulan buku yang tebalnya di atas 5 senti. Nah, itu baru himpunan ya. Kalau tebal aja itu relatif. Paham ya? Sip. Nah, tebal aja itu relatif. Berarti ini bukan. Nah, gitu ya. Kalau ada angkanya misalnya tebalnya di atas 5 senti, itu baru boleh kayak gini. Siswa yang cerdas IQ lebih besar dari 130, itu baru himpunan, gitu ya. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160. Nah, ini ada kata-kata 160-nya. Kalau ini berkaki dua, gitu kan jelas ya. Berarti dia termasuk himpunan. Nah, seperti itu. Ngerti ya? Himpunan. Dia pasti ada angkanya 160, di atas 160. Kumpulan lukisan yang indah kan relatif. Kata dia indah. Kata saya nggak indah, gitu kan? Paham ya? Kalau relatif-relatif seperti ini berarti dia bukan himpunan. Nah, sip. Udah gampang gitu aja. Ngerti ya? Yang relatif itu nggak himpunan, kalau yang pasti itu himpunan. Oke, makasih. Assalamualaikum. Oke, jadi contoh lagi nih. Nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. Tinggal kita cari mana yang benar, mana yang salah. Kucing, ini teh anggota ya. Ingat, ini teh bacanya anggota atau elemen gitu ya. Boleh. Kucing elemen atau anggota himpunan binatang. Kalau kucing binatang bukan? Iya benar. Berarti benar. Karena kucing termasuk binatang. Benar. Sip. Gitu ya. Satu bukan. Nah, kalau ini bukan anggota bacanya. Satu bukan bilangan asli. Salah atau benar? Salah, kan satu bilangan asli ya. Harusnya ini satu anggota bilangan asli. Berarti ini salah. Karena satu termasuk bilangan asli. Gitu ya. Kalau salah pakai warna merah deh. Nah, biar beda ya. Oke. Salah merah Mas, boleh. Salah. Nah, gitu ya. Salah. Min 4 himpunan bilangan cacah. Salah atau benar? Benar. Benar. Salah. Kalau bilangan cacah mulainya dari 0 ya. 0, 1 itu bilangan cacah. 4 anggotanya katanya. Ya salah. 4 bukan anggotanya. Berarti salah. Nah, seperti itu. Setengah tidak anggota atau bukan anggota bilangan bulat. Benar ya? Ya, karena setengah itu bilangan pecahan. Berarti benar. Kan dia bukan anggota. Ya, setengah bukan anggota atau setengah bukan termasuk bilangan bulat. Benar ya? Benar. Sip, udah. Cuma gitu doang ya. Bisa ngerti? Ngerti, Mas. Oke, makasih. Assalamualaikum. Oke, Jo. Yuk, nih ada soal lagi nih. Diketahui A
A adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Ah, gimana nih ya? Aduh, gimana nih? Yuk kita jawab yuk. Jangan galau ya. Siap, jawab. Lihat, perhatikan yang A. Yang A perintahnya apa yang A? Yang A itu perintahnya nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan itu yang gini loh. Nih, A sama dengan, nah, sama dengan gimana? Ah, gitu ya. X sedemikian ya kan. Bilangan ganjil yang habis dibagi 3 kurang dari 30 berarti X kurang dari 30 gitu kan ya. Terus X gitu ya, anggota. Nah, seperti itu bilangan ganjil terus saja. Bilangan ganjil habis dibagi 3. Nah, gitu ya, habis dibagi 3. Nah, X sedemikian sehingga X kurang dari 30, X atau X, ini, bukan gitu, X kurang dari, nah maksudnya gitu ya, X kurang dari 30, maksudnya gitu, X kurang dari 30, sedangkan X atau dan X adalah anggota bilangan ganjil yang habis dibagi 3. Nah, yang B sekarang. Yang B itu nyatakan himpunan A menyebutkan anggotanya, berarti kurang dari 30 tetapi habis dibagi 3 yang ganjil berapa? 3, ya kan ya? 3 terus lipatan 3 lagi 6. 6 ganjil enggak? Enggak. Terus 9, ya kan? Terus berapa lagi? Tambah 3, 12. 12 enggak ganjil. Apa? 15, ya kan? Terus berapa lagi? 15 tambah 3. 15 tambah 3, 18. Benar, 18 tuh. 19, 19. 21. Iya, 21. Terus berapa lagi? 2 tambah 3 lagi 24 tambah 3 27. Udah ya? Kan lebih kecil dari 30. Sip. Udah ini dia jawabannya ya. Oke? Oke. Ganjil habis dibagi 3 kurang dari 30. Oke? Oke. Makasih. Assalamualaikum.